Baik, bisa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kenikmatan kepada kita semuanya. Salat serta salam tercurah bahkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta kepada orang-orang yang senantiasa istiqomah dalam mengikuti sunnah beliau hingga yaumil qiyamah. Mas, jangan ngumpet di sana. Iya. Monggo. Kalau kurang jauh di luar gerbang. Jauh itu. Baik. Pembahasan kita di siang hari ini sebenarnya jadwal Ustaz Abu Ghazi radhiyallahu taala, tapi karena beliau ada tukaran jadwal, jadi di Jumat yang kedua ini kita tetap akan membahas pengajian yang bertemakan tentang keluarga, pendidikan keluarga sesuai sunnah pertemuan yang ke-15. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, di pertemuan yang lalu telah kita bahas bagaimana permasalahan harta atau permasalahan suami istri berkaitan dengan harta, yang sudah kita jelaskan bahwasannya dalam hal ini harta dalam keluarga itu terbagi menjadi beberapa bagian. Di antaranya apa? Yaitu mahar, yang sifatnya itu mahar ataupun harta wanita dari seorang laki-laki dalam bentuk mahar dan wajib hukumnya ditunaikan oleh laki-laki. Ini ada yang belum nikah nih? Siapa aja nih yang belum nikah? Jadi sebelum nikah belajar tentang pernikahan ya. Jadi di antara harta yang wajib tunaikan laki-laki adalah mahar. Kemudian yang kedua apa? Nafkah. Nafkah ini wajib tunaikan laki-laki seorang suami kepada istrinya. Monggo, jangan semakin melebar, semakin melebar. Baik. Kemudian setelah itu yang ketiga apa? Harta pribadi suami istri. Harta pribadi antara suami dan istri. Ini harus dibedakan. Jadi harta suami ya suami, harta istri ya juga harta istri. Nah, jangan sampai ada pertikaian dalam masalah ini dan tidak ada anggapan bahwasannya harta istri adalah milik suami, harta suami adalah milik istri. Tidak. Selama seorang suami sudah menunaikan nafkahnya, menunaikan kewajibannya, kemudian menunaikan maharnya, nafkahnya kepada istrinya, kemudian masih ada kelebihan harta dari suami, maka itu adalah hak mutlak milik suami yang tidak boleh seorang istri untuk mengakuinya. Begitu pula harta istri tidak boleh diakui oleh suaminya. Baik, kemudian yang keempat yaitu harta gonogini, yaitu harta yang belum jelas statusnya apakah ini milik suami ataukah milik istri. Dan biasa pembahasan harta gonogini ini akan mencuat ataupun muncul ketika terjadi permasalahan dalam rumah tangga, terutama ketika akan terjadi perceraian. Ya, baik. Kemudian berikutnya adalah al-alaqatul ijtimaiyah baina az-zawjain. Pembahasan kita di siang hari ini adalah keterkaitan antara suami istri, keterkaitan suami istri antara pasangan ini dengan masyarakat. Ini yang akan kita bahas adalah bagaimana interaksi antara suami istri, kemudian interaksi antara pasangan ini dengan masyarakat. Itu telah diatur dalam Islam. Yang telah diatur dalam Islam. Bahwasannya rumah tangga bukan sekedar ruang lingkupnya, bukan sekedar di rumah. Di dalam rumah bukan. Antara suami istri saja bukan. Akan tetapi rumah tangga akan berkaitan juga dengan permasalahan dua keluarga besar. Keluarga pihak suami dan keluarga pihak istri. Begitu pula dengan masalah keluarga atau pasangan suami istri ini berhubungan atau berkaitan dengan masalah interaksi kemasyarakatan, bertetangga, bersosialisasi dengan masyarakat. Maka ini merupakan pembahasan kita di siang hari ini. Kenapa ini dibahas? Karena begini, betapa banyak rumah tangga yang dicampuri oleh orang-orang yang tidak berhak untuk mencampuri urusan rumah tangga, terutama dengan lisan-lisannya tetangga. Ya, betul nggak? Iya. Karena begini,
jangan kita berharap bahwasannya rumah tangga kita pasti akan selamat dari celaan manusia atau pembicaraan orang tentang kita. Jangan. Tentang keluarga kita. Jangan pernah berharap kita selamat. Kenapa? Karena manusia terbaik saja rumah tangganya tidak selamat dari celaan. Iya enggak? Iya. Apa buktinya? Buktinya ketika kejadian Aisyah difitnah dituduh melakukan perzinahan dengan Sofwan bin Mu'attal. Jadi saat itu orang-orang munafik di kota Madinah, mereka membuat isu, membuat kedustaan bahwasanya Aisyah telah berzina dengan Sofwan bin Mu'attal. Yang saat itu sampai Nabi SAW ragu apakah Aisyah benar melakukan ataupun tidak. Sehingga Aisyah pun menangis sampai 1 bulan penuh. Sampai Aisyah radhiyallahu anha ini menangis sampai keluar air mata. Saking lamanya, saking seringnya dia menangis. Dan Nabi SAW ya antara iya ataupun tidak, karena belum ada wahyu saat itu. Kemudian setelah 1 bulan lamanya Allah turunkan wahyu yang mensucikan Aisyah, bahwasannya Aisyah terbebas dari tuduhan perzinahan. Dan ini ibrah bahwasannya rumah tangga Nabi saja tidak selamat dari ucapan orang-orang yang tidak suka. Dan ini terkadang kalau hubungan suami istri ini tidak kuat, maka yang terjadi adalah perpecahan, perceraian. Nah, jadi intinya adalah sebelum kita keluar, kita perbaiki yang di dalam. Suami istri harus berkompromi satu sama lain. Suami istri harus saling menguatkan kecintaan mereka, mempererat hubungan mereka antara suami dan antara suami dan istri. Ya, jadi jangan gubris di luar dulu kalau dalamnya belum dibenerin. Jangan ngurus yang di luar dulu, dalamnya dulu. Karena masyarakat yang di luar itu berasal dari rumah tangga yang di dalam. Tidak akan membentuk suatu masyarakat kecuali di situ pasti akan kecuali muncul dari keluarga dulu, baru setelah itu masyarakat. Apa yang harus dilakukan agar supaya hubungan suami istri ini harmonis sebelum keluar? Sebelum keluar. Karena ketika suami istri sudah keluar dari rumah, yang dihadapi adalah yang didengarkan adalah urusan masyarakat. Gak mungkin rumah tangga lagi. Gak enak kan bahas rumah tangga di luar rumah, betul kan? Sampai di warung gitu, atau belanja ke tetangga, bahas rumah tangga orang, atau bahas rumah tangga sendiri di depan orang, enak apa enggak? Enggak enak. Nah, tapi betapa banyak orang yang membahas rumah tangga kita. Memang ini terjadi, ini realita, terutama di zaman sekarang. Di zaman sekarang. Lalu apa solusinya? Solusinya adalah mempererat hubungan antara suami dan istri, keharmonisannya seperti apa? Ikhwan fillah rahimani rahimakumullah, bisa mempererat hubungan suami istri ini bisa dengan kalamil ma'sul. Kalamil ma'sul itu kata-kata yang indah, kata-kata yang sejuk, kata-kata yang lembut, kata-kata yang baik. Ya, kemudian memberikan kasih sayang, mencurahkan semua bagian-bagian dari kebaikan diri kita kepada pasangan kita. Bahkan lihatlah Nabi SAW ketika Aisyah radhiyallahu anha itu istri tercintanya, Nabi membuat sebuah panggilan kecintaan, panggilan kesayangan. Apa itu? Ya Aisyah, ya Humairah. Dipanggil dengan panggilan-panggilan kecintaan. Jangan manggil istri kita atau pasangan kita ini dengan panggilan-panggilan yang sifatnya buruk. Jangan. Ada yang begitu, ada. Ini kan sebagai bentuk keakraban. Enggak juga. Pakai kalam yang bagus. Ya, sama istrinya manggil ke suaminya, bro, gimana bro? Gitu. Ini kan nggak bagus. Ya, ini tidak bagus. Ya meskipun ini untuk kedekatan, tapi ini tidak bagus. Tapi panggillah dalam panggilan kecintaan yang sopan, penuh penghormatan. Baik itu dari suami kepada istri atau dari istri kepada suami. Kemudian juga adalah senantiasa memberikan kelapangan hati kepada hati kita, kepada jiwa kita terhadap pasangan kita. Berlapang dada. Karena sungguhnya terkadang kehidupan itu memang tidak tidak semulus jalan aspal lah. Jalan aspal itu pasti banyak lubangnya. Ya, pasti ada permasalahan dalam kehidupan rumah tangga itu. Oleh karena kan permisalan rumah tangga itu seperti bahtera. Terkadang terkena ombak, terkadang ada permasalahan yang harus diselesaikan. Sehingga ketika
masalah itu datang, apa yang harus kita lakukan? Berlapang dada. Berlapang dada, kemudian mengatasi setiap masalah dengan kepala dingin. Jangan diangkat emosi. Kalau ada yang emosi, satu-satunya harus diem. Nah, seperti itu. Jangan malah saling meninggikan bangunan. Jangan saling meninggikan emosi. Suami emosi, istri emosi. Ya, istri emosi, suami juga emosi. Selesai sudah rumah itu. Ya, yang seharusnya dilakukan adalah ketika salah satunya itu marah, mangkel, kemudian ngambek lah contohnya, maka salah satunya harus ada yang meredamnya. Harus ada yang meredamnya. Dan menunjukkan kedewasaan dalam menyikapi rumah tangga. Lo terkadang ada orang kok yang tahunan tapi nggak bisa dewasa dalam menyikapi rumah tangga. Suami emosi, istrinya juga emosi. Istri emosi, suaminya tambah emosi. Udah saling cerai. Iya, saya ceraikan kamu. Nggak apa-apa cerai. Kamu nggak mau cerai, saya tak ngajukan cerai. Sudah emosi sudah. Akhirnya apa terjadi? Betul-betul perceraian itu terjadi dan rumah tangga tidak dipertahankan. Ya, nanti ketika sudah cerai baru nyesel semua dua-duanya. Kok bisa ya? Iya, karena akibat emosi segala macam. Maka mengatasi masalah dengan kepala dingin. Kemudian diantaranya lagi, ya, diantaranya juga disebutkan di sini oleh penulis, hafizahullah, yaitu ihtiramu afkari syarif, memuliakan atau menghargai pemikiran pasangan kita. Menghargai pemikiran pasangan kita. Karena begini, setiap orang pasti menginginkan ada solusi dari setiap permasalahan hidup. Betul kan? Jadi hidup itu memang intinya penuh masalah. Kalau nggak pengen ada masalah ya jangan hidup, kan begitu. Orang mati pun ada masalah. Ada masalah nggak? Masalah bagi yang ditinggal, masalah juga bagi si mayit. Nggak selesai. Selesai masalah nanti kalau di surga sudah. Baru nggak ada masalah. Ya, kalau masih hidup di dunia jangan harap nggak ada masalah, pasti ada masalah. Jadi kita berpikir bersama dengan pasangan kita. Lihatlah ketika Nabi SAW bersama Ummu Salamah, ya kan? Maka Nabi dikasih solusi oleh Ummu Salamah. Ketika Ummu Salamah memberikan solusi bahwasannya ketika itu haji perjanjian Hudaybiyah, waktu itu masyarakat Madinah tidak jadi haji. Kemudian Nabi memerintahkan kepada sahabat, silakan kalian potong rambut kalian dan sembelihlah hewan-hewan kalian. Maka tidak ada sahabat melakukan. Maka Nabi tiba-tiba cemberut saat itu. Kemudian seperti marah, masuk ke dalam kemah. Maka Ummu Salamah istri Nabi SAW melihat. Kenapa ya Rasulullah? Maka Nabi mengatakan sahabat tidak mau melaksanakan apa yang aku perintahkan. Maka Ummu Salamah memberikan solusi. Silakan kau keluar sekarang, cukur rambutmu, sembelih sendiri hewanmu. Insya Allah sahabat pasti ikut. Dikasih solusi oleh siapa? Ummu Salamah. Akhirnya Nabi saat itu langsung memerintahkan sahabat mencukur rambut beliau. Kemudian beliau menyembelih hewan beliau sendiri. Kemudian semua sahabat itu satu rombongan saling mencukurkan rambut satu sama lain. Dan ini adalah solusi dari istri. Artinya apa? Pasangan kita adalah partner hidup kita yang harus kita hargai dalam berpendapat. Jadi hendaknya kita minta pendapat kepada pasangan kita dan hendaknya kita menghormati pendapat pasangan kita. Kalau seandainya ada sesuatu yang memang tidak disetujui dari pendapat, ya sudah, ya silakan, ya bisa diterima ataupun tidak bisa diterima. Intinya adalah kembali kepada kepala dingin atau lapang dada. Kemudian juga adalah membicarakan berkaitan dengan masalah-masalah seperti munakasyah ini berdialog, berdiskusi. Ya, baik itu permasalahan yang berkaitan dengan pasangan sendiri, hubungan pasangan suami istri, atau berkaitan dengan anak, atau berkaitan dengan keluarga, atau berkaitan dengan karib kerabat, maka silakan lakukanlah diskusi. Meskipun nggak semua hal, ya, Contoh seperti suami berdiskusi masalah pekerjaannya di kantor dengan istri yang nggak tahu kerjaan suaminya apa, mending jangan. Artinya apa? Kalau masalah itu memang terjadi untuk mereka berdua, maka silakan diskusikan. Tapi apabila masalah itu ternyata adalah urusan-urusan yang sifatnya tidak berkaitan dengan keduanya, maka silakan diskusikan dengan orang luar. Jadi apa yang ada dalam rumah, apa yang menjadi permasalahan rumah tangga, silakan diskusikan bersama. Dan ini merupakan bagian dari musyawarah, wasyawirhum fil amr. Ya, dan musyawarahlah dalam perkara-perkara yang disepakati. Kemudian diantaranya juga menimbulkan keharmonisan, yaitu selain musyawarah adalah
saling memberikan hadiah. Saling memberikan hadiah. Ustaz, kalau cari ngasih nafkah itu bukan hadiah, Ustaz. Bukan, itu kewajiban. Artinya hadiah yang disukai oleh pasangan kita. Suami memberikan hadiah kepada istrinya, istri memberikan hadiah kepada suaminya. Tahadu, tahabu, kata Nabi SAW. Berikanlah hadiah, maka niscaya kalian akan saling mencintai. Tidak usah hadiah yang terlalu mahal, tidak sesuai dengan kemampuan kita. Kalau bisa mahal, ya silahkan mahal. Kalau tidak bisa mahal, ya apa yang disukai oleh istri kita atau suami kita, maka silahkan berikan hadiah kepadanya. Dan kita yang menerima hadiah tersebut, suka ataupun tidak suka, maka terimalah dengan cara yang baik. Karena orang memberikan hadiah otomatis menginginkan kebaikan berupa kecintaan dari pasangan kita sendiri. Kemudian juga adalah diantara bentuk menjaga keharmonisan antara suami istri adalah al-furuju sawiyah, yaitu pergi bareng. Ya kalau bahasa kita apa ya namanya? Ngedet lah gitu. Suami istri nih kadang kurang ngopi gitu. Iya kan? Iya. Ustaz punya anak, ya titipin gitu. Titipin dulu kata tangga ke siapa ke siapa. Sediakan waktu sebulan sekali untuk jalan bareng, ya keluar bareng, entah keliling kota ngabisin bensin, ya kan terserah. Pokoknya di sini adalah al-furuju sawiyah, ya keluar bareng. Jadi berdua aja, nggak usah ngajak anak gitu. Anak wis taruh biarin, ya anak taruh biarin. Ustaz kasihan, Ustaz. Ya antum bayar tipis-tipis lah, nggak apa-apa. Tempat penitipan anak kan. Ya kan kita tidak menelantarkan anak, kita hanya meluangkan waktu untuk pasangan kita, dan itu penting. Dan itu penting. Rasa bosan dalam suatu hubungan itu pasti ada. Pasti ada. Apalagi kalau hubungan orang kalau nikah tanpa pacaran, itu ada rasa bosannya. Apalagi nikahnya pacaran dulu. Pacaran 5 tahun, 7 tahun, udah kayak kredit motor sudah. Kredit, subhanallah. 7 tahun habis itu nikah. Coba lihat 2 tahun pertama, 5 tahun pertama, itu pasti ada rasa bosan. Makanya gimana caranya supaya rumah tangga ini tetap bertahan, sekalipun terkadang rasa bosan itu ada. Nggak mungkin enggak. Makanya kenapa? Di antara kebiasaan Nabi itu kalau safar ngajak istrinya, kecuali safar perang loh ya. Safar yang sifatnya itu perdagangan, jual beli dan yang lainnya, maka beliau pasti ngajak istrinya. Salah satunya itu diundi. Kan istri beliau kan 9 ya, 9 waktu itu yang hidup. Maka beliau mengundi salah satunya. Diundi salah satunya, diundi. Siapa yang ikut? Oh ya keluar saya. Ya. Habis ini siapa giliran? Siapa orang arisan sudah. Udah habis itu digilir. Ya udah diajak jalan keluar bareng. Makanya ada kisahnya kan Nabi lomba lari bareng Aisyah. Itu kenapa? Karena beliau berjalan berdua. Apakah saat itu Nabi nggak punya anak? Punya anak. Nikah sama Aisyah tuh punya anak sudah. 6 anaknya dari Khadijah. 6. Terus dikemanain anaknya? Ayo. Masa Nabi bisa kita nggak bisa kan gitu? Kasihan zat begini. Kebanyakan pikiran soalnya gitu. Cobalah luangkan waktu kita berdua ya dengan pasangan kita. Keluar bareng. Sudah. Mau naik mobil, mau naik motor, terserah mau gimana cara mau jalan kaki, pokoknya berdua sudah. Ya. Ya, jadi seperti itu. Mau cuman mampir makan bakso di warung, terserah. Intinya bagaimana caranya menjaga keharmonisan dengan cara jalan berdua saja. Kemudian yang berikutnya adalah, nah ini yang penting juga ini adalah bersikap adil dalam masalah kecemburuan. Bersikap adil dalam masalah kecemburuan. Dalam berumah tangga itu terkadang kecemburuan antara suami istri tidak terkontrol. Tidak terkontrol. Ada sifatnya kecemburuan yang baik, ada sifatnya kecemburuan yang tidak boleh. Contoh seperti kecemburuan yang baik. Ketika kita melihat pasangan kita ya bersama lawan jenis yang bukan mahramnya, ajnabi atau ajnabiyah. Maka ini adalah kecemburuan yang baik. Kecemburuan yang baik. Atau ketika kita melihat pasangan kita ya lebih banyak bersama kawannya daripada bersama diri kita.
Nah, ini memang perlu cemburu, kemudian setelah itu islah. Artinya islah itu memperbaiki hubungan. Nah, seperti itu, harus saling menyadari, oh iya ini nggak bagus, ini bagus, ini kurang bagus. Itu harus disadari bersama. Ya. Adapun kecemburuan yang sifatnya itu adalah wajar-wajar saja, maka tidaklah ya, atau perkara yang sifatnya wajar-wajar saja itu tidak layak untuk dicemburui. Contoh seperti seorang suami cemburu atau melarang istrinya mengunjungi orang tuanya. Ini nggak boleh. Ini nggak boleh. Ya, nggak boleh seorang suami menghalangi istrinya berbakti kepada orang tuanya. Memang ketaatan istri itu full 100% untuk suami kalau sudah menikah. Tapi suami yang baik tidak menghalangi istrinya untuk tetap berbakti kepada orang tuanya, baik orang tuanya sudah wafat ataupun masih hidup. Coba luangkan waktu 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan kunjungi orang tuanya istri. Nah, seperti itu. Ya. Sesekali, karena memang jiwa manusia, terutama jiwa pasangan kita, pasti rindu ingin bertemu dengan keluarganya. Nah, janganlah diri kita masing-masing, baik suami ataupun istri, menjadi penghalang bagi pasangan kita untuk berbakti, berbuat baik kepada keluarganya. Nah, ini terkadang terjadi nih. Suami melarang istrinya tidak boleh berkunjung kepada orang tuanya, maka kita boleh. Gak bagus begini. Ya memang itu hak suami, tapi itu egois. Kenapa tidak boleh? Oh saya gini, kalau kelamaan gini. Jangan. Silakan kasih waktu istri untuk mengunjungi orang tuanya. Atau seorang istri cemburu apabila suaminya berkunjung ke ibunya, ya berbuat baik kepada keluarganya, maka ini tidak boleh dicemburui. Artinya kontrol kecemburuan kita kepada pasangan kita, letakkan pada porsinya. Jika sesuai syariat kecemburuan itu maka lakukan. Apabila tidak sesuai dengan syariat yang sifatnya itu memang manusiawi, maka tidak perlu untuk kita cemburu di situ. Sama seperti halnya contohnya dalam masalah pertemanan, suami punya teman, istri juga punya teman. Ya terkadang memang harus seorang suami mempersilahkan istri untuk bertemu temannya, dilihatnya temannya apakah baik atau buruk. Nah seperti ini, saling mendukung dalam kebaikan, saling mendukung dalam kebaikan. Kalau jika teman buruk mungkin harus dijauhi, kasih nasihat kepada istri, jangan itu jauhi, dialih maksiat segala macam. Ya, kemudian carilah teman yang baik, diperintahkan, anjurkan. Ya berkumpul dengan kawan-kawan yang baik. Karena bagaimanapun manusia menginginkan untuk interaksi, butuh terhadap interaksi. Gak bisa seorang laki-laki contohnya melarang istri jangan ketemu teman, jangan kumpul di pengajian, jangan begini. Bagaimana dia bisa hidup sendirian di rumah tanpa ada teman? Ya, setiap orang pasti ingin berinteraksi. Begitu pula suami pun pasti ingin punya teman. Akan tetapi ini harus diperhatikan adalah porsi pertemanan dengan porsi keluarga harus lebih banyak prioritas kepada keluarga. Karena khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah untuk keluarganya, dan sebaik-baik contoh untuk kalian adalah diriku untuk keluargaku. Kemudian di antara cara untuk mempererat keharmonisan rumah tangga adalah yaitu memperhatikan kelebihan-kelebihan dari pasangan kita. Jadi jangan yang dilihat aibnya terus, jangan yang dilihat kekurangannya terus. Setiap orang pasti memiliki kelebihan. Jadi perhatikan, puji kelebihannya. Kalau masakannya kurang asin, ya udah maklumi. Ya, diajarin. Nah, seperti itu. Atau ada kesalahan dalam pekerjaan rumah, ya silakan dimaklumi. Ya, puji sesuatu yang sifatnya itu adalah kelebihannya. Makanya kata Nabi SAW, la yafruq mu'minun mu'minatan in kariha minha khuluqan radiya minha akhar. Tidak boleh seorang mukmin laki-laki membenci mukminah istrinya ya karena sebab satu perkara. Bisa jadi dia membenci satu perkara, dia dapati khairan kasiran, di situ kebaikan yang lebih banyak daripada kurangannya. Ya, bisa jadi mungkin dia masaknya kurang pintar, tapi masya Allah soleha, nurut ke suami segala macam. Ada yang begini, ada. Pasti istri kita ini pasti ada kurangan. Sebagaimana suami
suami dan istri pasti ada kurang satu sama lain, nggak mungkin enggak. Ya, maka di sini adalah saling memperhatikan kelebihan dan memberikan pujian kepada kelebihannya. Kemudian diantaranya juga adalah ihya usunnati tazayyun lisyari. Apa itu? Yaitu senantiasa berusaha menghidupkan sunnah. Apa sunnahnya? Memperbagus tampilan kita di hadapan pasangan. Nah, ini sudah Anda jelaskan nih waktu itu, ya kan? Seperti memperhatikan kebersihan diri kita, badan kita di hadapan pasangan kita. Maka ini penting. Jadi jangan menuntut satu sama lain, jangan, tapi sadari kewajibannya. Apa itu? Senantiasa berusaha berpenampilan rapi, berpenampilan bagus bagi pasangan kita. Baik suami ataupun istri. Terkadang suami menuntut istri untuk cantik. Ya sudah, suaminya pun harus berusaha untuk tampan di hadapan istrinya. Oleh karena Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan apa? Inni uhibbu an atazayyana limra'ati kama uhibbu an tatazayyana li. Saya suka untuk berhias di hadapan istriku sebagaimana saya suka istriku berhias di hadapan diriku. Jadi Abdullah bin Abbas ini kalau keluar tampangnya biasa aja gitu. Ya, penampilan biasa ya, tapi dia akan langsung full. Ya, dia berusaha untuk berpenampilan yang bagus sekali ketika di hadapan istrinya. Karena dia menginginkan istri yang cantik di hadapannya, dia pun berusaha untuk memperbaiki penampilan dirinya. Lian Allah Ta'ala yaqul, kata Ibnu Abbas, karena sungguhnya Allah berfirman, walahunna mislul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf. Mereka berhak mendapatkan kebaikan sebagaimana laki-laki mendapatkan kebaikan. Kemudian diantaranya juga, yang terakhir, yaitu saling menjaga kebersihan rumah. Nah, ini kadang berantakan rumah, yang berantakan itu datangin suntuk memang. Ya, laki-laki pulang kerja lihat rumah berantakan, suntuk. Betul kan? Perempuan juga yang sifatnya itu rapi, lihat rumah berantakan juga suntuk. Nah, kadang itu kita ngelihat istri kita ya, kalau sudah rumah berantakan tuh ngediemin kita beres-beres, lebih beres-beres. Ya antum jangan marah. Kok diem terus nih orang ini? Jangan dia. Ya antum diem juga sudah. Diem dulu, lihat istrimu bantuin, ya beresin rumah, maka tidak tercela kok seorang laki-laki membantu istrinya. Nabi SAW itu membantu istrinya, membantu keluarganya, jahit sandalnya sendiri, jahit pakaian sendiri, bersih-bersih rumah dibersihkan sama Nabi SAW. Ini karakter yang bagus, bukan nyampe rumah kopi. Bukan begitu. Ya, memang terkadang seorang suami harus memerintah kepada istrinya, itu harus sebagai bentuk ihtiramnya seorang istri kepada suami. Ya, terkadang memang seperti itu, tapi terkadang juga seorang suami harus turun tangan menangani masalah rumah tangga. Iya, kadang harus nyuci, suami juga terkadang harus masak. Sudahlah, terkadang suami begini saja. Sudah nanti duduk manis tak masakin. Mau bisa nggak bisa masak aja wes. Indomie ke apa ke yang gampang-gampang, yang istilahnya misnya itu salahnya sedikit. Jangan yang banyak-banyak. Tak masakin deh yang enak, sayur ini rupanya tidak enak sama sekali. Ya minimal belajar untuk memperbaiki hubungan rumah tangga, yaitu memperbaiki kebersihan rumah. Atau intinya adalah kembali kepada masalah bagaimana cara seorang suami istri berusaha untuk saling membantu berkaitan dan masalah kebutuhan atau kewajiban rumah, ya, yang ada dalam rumah, baik itu bersih-bersih dan yang lainnya. Masyaallah muslimin rahimakumullah, sebenarnya masih ada beberapa, diantaranya adalah seperti memuliakan tamu pasangan kita, ya baik tamunya suami ataupun tamunya istri dari kalangan kerabat-kerabatnya. Maka ini termasuk bagian dari membuat keharmonisan rumah tangga. Jadi seperti itu. Jadi kalau keluarga suami datang atau keluarga istri datang, ya maka silakan disambut dengan cara yang baik, kemudian diberikan pelayanan yang baik, maka itu merupakan bagian dari memberikan kebaikan kepada pasangan-pasangan kita. Kemudian tidak menyebutkan aib-aib mereka, ya. Kalau tahu seandainya mereka berbuat keburukan, baik keluarga suami atau keluarga istri, ya sabar. Itu yang terkadang membuat rumah tangga ini tidak tahan.
Ya, saling sabar satu sama lain. Satu sama lain saling sabar. Kenapa? Karena harus ada ta'awun di antara kedua, harus ada saling membantu. Kalau keluarga suami ternyata memberikan keburukan kepada istrinya, maka istri harus bersabar, tidak masalah ngadu ke suami. Dan suami harus bersikap adil saat itu. Kalau memang saat itu yang salah adalah istrinya, maka dinasihati istrinya. Jika yang salah adalah keluarganya, pihak suami, keluarga suami, maka silakan seorang suami berkata dan memberikan nasihat kepada keluarganya. Makanya tidak masalah. Kenapa? Karena rumah tangga itu harus diperhatikan, harus dipertahankan. Ya, kemudian yang terakhir di sini adalah berusaha sekuat mungkin untuk berkomunikasi dengan cara yang baik dalam kondisi apapun. Jadi begini, kalau ada masalah, bicarakan, komunikasikan, jangan diem semua, diem tenggelam. Diem pecah rumah tangga, jangan. Bicarakan sudah. Bicarakan yang baik. Ustaz, ini mengganjal di hati, gak enak kalau dibicarakan. Udah, buat 2 gelas kopi, duduk bareng, ngomong. Apa masalahnya? Obrolin. Jangan malah disimpan. Simpan itu terkadang menimbulkan dendam. Seorang suami boleh mengatakan pada istri, "Dek, kalau marah jangan diem, kenapa? Ngomong aja, enggak apa-apa. Mau nyerocos, mau ngomel, udah ngomong aja." Meskipun mungkin sakit hati, tapi kan minimal pasangan kita tahu. Tapi dengan penyampaian yang baik ya tentunya ya. Karena apa? Karena tujuannya untuk saling mengingatkan. Tapi kalau saling menyembunyikan satu sama lain terhadap masalahnya, suaminya dongkol ke istrinya, istrinya dongkol juga nakal ke suaminya, saling disembunyikan, jangan. Maka silakan komunikasikan dengan cara yang baik, jangan cara yang lemah lembut. Baik suami menyampaikan kepada istri, istri menyampaikan kepada suami. Jangan dibiarkan. Karena itu menjadi celahnya syaitan untuk menggoda manusia supaya bercerai antara suami dan istri. Dan itu suksesnya syaitan. Oleh karenanya, betapa bijaknya Nabi SAW ketika beliau bersabda. Ini hadis terakhir, udah. Ini hadis yang anak baca itu sampai anak baca hadis ini di hadapan istri anak sampai. Iya, sampai anak baca hadis ini di hadapan istri anak. Tadi pagi anak baca ini. Anak bilang, "Dek, duduk sini." Anak ingat apa tadi pagi di taman lansia anak bacain hadis. Iya, harus ada waktu. Ya. Idza aradallahu bil amiri khairan ja'ala lahu wazira sidqi. Apabila Allah menginginkan kepada seorang pemimpin itu kebaikan, maka Allah akan menjadikan partner kebaikan untuk dirinya. Allah akan kasih partner yang baik, partner yang amanah, partner yang terpercaya untuk mendampingi pemimpin yang baik. Jika Allah menginginkan kebaikan kepada pemimpin, seperti itu. Inna siya zakarahu. Apabila pemimpin ini lupa, maka partnernya ini akan mengingatkan. Jadi jangan saling jangan saling tubruk-tubrukan, bukan, saling mendukung. Seumpama suaminya lupa untuk mengunjungi orang tuanya, maka sang istri mengingatkan, "Mas, kayaknya bulan ini belum mengunjungi orang tua. Sudah ngirim ke orang tua belum? Udah berbuat baik sama orang tua? Udah ngasih hadiah belum?" Ingatkan. Atau istri diingatkan oleh suami. Suami mengatakan, pemimpin yang baik akan memberikan kebaikan kepada partnernya. Dia akan mengatakan, "Dek, sudah nelpon orang tua belum? Hari ini, minggu ini, pekan ini, kapan?" Ajak untuk melakukan kebaikan. Wa in dzakara a'anahu. Dan ketika pemimpin itu sudah ingat tentang kewajibannya, maka partner ini pasti akan membantunya. Nah, ini luar biasa ini. Ya, Anda ulangi. Apabila Allah menginginkan kebaikan bagi pemimpin, Allah pasti akan berikan partner yang baik, terpercaya untuk pimpinan itu. Ya, jika pemimpin itu lupa, partner yang pasti akan mengingatkan. Jika pemimpin itu sudah ingat, partner itu pasti akan mendukungnya. Maka saling mendukunglah dalam kebaikan dan ketakwaan. Dan ingatkan apabila pasangan kita sedang dalam keburukan. Ya, wallahu a'lam bishawab. Mungkin saya bisa sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Ada pertanyaan? Pertanyaan ada nggak? Nggak ada ya? Udahlah, biar fair, nggak ada pertanyaan sudah. Baik, wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma rabbana bihamdika
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.